Caster bau. Tapi itu hanya sebuah kalimat pelarian tentunya, karena sekarang kita juga akan lari menuju ke game yang terakhir di hari yang pertama. Let's go! Kita terbang kembali ke arah Miramar. Ayo kita buktikan Indonesia ora sepele. Kita di sini bukan hanya untuk menjadi pelengkap slot saja. Kita di sini bukan hanya untuk menjadi penggenap slot untuk menjadi 16 saja, tapi kita datang ke sini untuk menjadi penantang juara. Peringkat bawah bukanlah tempat kita, peringkat bawah bukanlah habitat kita. Kita adalah sang pemenang, kita harus memiliki mentalitas juara. Itu yang kita harapkan datang di tim Indonesia. Kita sama-sama berdoa bersama agar Indonesia mampu menampilkan permainan yang terbaik. MRPX sudah langsung turun. Puerto Paraiso diambil oleh MRPX. PJEV pun akan kembali mengambil area atas dari Los Leones atau La Bendita. Kalau memang Minas Generales mereka ambil ya? Ya. Kalau memang hari ini tidak maksimal, saya usul besok Jelly aja yang nge-cash. Saya nge-host aja. Saya usul aja ini, tolong ya Bang Tengseng, gimana nih? Boleh nggak nih? Tolong. Kocak banget. Boleh nggak nih? Tolong nih, takut saya Gimana nih. kalau besok kita berdua nge-host, Jelly nge-cast? Setuju. Eldoge sama Jelly aja nge-cash besok. Setuju saya, setuju. Setuju, saya setuju. Oke, kalau begitu kita bakal melihat di mana garis pesawat sudah mulai terlihat ya. Berangkat dari Puerto Paraiso menuju ke arah La Cobreria dan Circle yang tiba-tiba masuk Oasis di bagian utara. Kampo Militar Kampnya juga masuk. Lalu ada Tierra Bronca juga masuk, Torel Mar juga masuk, dan pokoknya semua kota di arah utara bagian kanan itu masuk untuk di circle yang pertama. Tapi tidak ada bentrokan yang terjadi, tapi dua tim Indonesia bertetanggaan. Impala untuk PJV, Puerto untuk MRPX. Harusnya Impala ini diisi oleh Xavier, tapi mereka tidak turun di sana. Xavier, El Pozo, oh ya, si Impalanya adalah second drop zone. Yap. Utamanya memang ada di El Pozo. Dan kita menuju ke arah Suk WBG. Tiba-tiba saat ini sudah berada di peringkat kelima berpasta. Betul sekali, mereka naik kelas begitu tinggi. Kayaknya mereka berhasil lompatin beberapa kelas untuk langsung naik ke bagian atas. Seperti bahkan sudah mulai terjadi di mana kali ini dari Tag. Bisa mendapatkan satu pemain. Sebuah kontrol area dan tiba-tiba Power MV. Tumbang satu, backup cepat. Dan inisiasi cepat datang dari Weibo. 1 poin pertama mereka amankan. Makin naik lagi mereka ke arah-arah atas. Semakin ada angin segar di penghujung hari yang pertama Grand Final PMGC 2023 untuk WBG. Kita ingat, mereka adalah tim yang berada di peringkat ke-16 di 3 match pertama. Tapi saat ini langsung naik cepat sekali. Berada di peringkat 5. Tapi WBG juga menjadi contoh kalau WBG bisa, MRPX dan juga PJV pun harusnya bisa. Betul. Dan perlu dicatat juga sebenarnya kalau kita mengingat beberapa perform dari MRPX, memang biasanya mereka drop di hari yang pertama. Tapi masa iya begitu mulu sampai di babak grand final gitu kan. Makanya kita sangat berekspektasi tinggi untuk MRPX. Kita sangat berekspektasi tinggi juga untuk PJV. Apalagi PJV kemarin juga bermain dengan begitu bagus. Ingat Miramar mereka waktu di Last Chance itu emang mereka sudah membuktikan ada perbaikan dan PR mereka yang sudah mulai dikerjakan. Tapi entah kenapa untuk di Wrangle-nya malah mereka yang agak terpuruk. Tidak terlalu banyak poin mereka dapatkan 20 poin. Dari 5 match yang sudah dimainkan bahkan MRPX lebih apes lagi tidak menyentuh angka 2 digit. Masih kosong poin-poin tambahan setelah 2 poin di match pertama, 2 poin di match yang kedua. Habis itu hilang. WBG dapatkan kendaraan kembali. Satu jeep yang mereka ambil. Ming mengendarai kendaraan tersebut menuju ke arah yang lain. Cari tempat yang lebih aman lagi untuk mereka mainkan. Dua tim Indonesia masih berada di area luar dari zona yang membuat kita harus sedikit melihat nanti rotasi macam apa yang akan dilakukan. Resiko apalagi yang berani diambil oleh tim Indonesia, oleh MRPX dan juga oleh PJEV. Karena seperti yang dibahas oleh analis, mereka harus tetap mengambil resiko tersebut karena tidak ada lagi yang harus dikorbankan. Mereka sudah berada di peringkat paling bawah untuk MRPX. Di bawahnya MRPX sudah nggak ada lagi. Jadi ambil saja resikonya, berjudi saja tidak apa-apa. Bahwa MRPX adalah tim-tim yang berharap lolos tapi mereka gagal lolos. Bener juga sih. Masa iya mereka tahun depan digantiin gitu kan. Ya orang tuh pasti ingin setiap tahunnya hadir di PMGC. Tidak hanya di league-nya saja, bahkan sampai ke babak grand final. Makanya harus ada perbaikan yang dilakukan, harus bermain lepas. Bener yang dibilang sama para analis kita tadi, yang udah dibilang sama Sasuke juga bahwa ketika lo udah di peringkat paling bawah, ngapain banyak pikiran buat main takut? Kenapa nggak all in all out aja untuk lo lakuin di game-game yang akan lo lewatin?
ketika lo udah di peringkat paling bawah sekarang. Main lepas itu yang harusnya mereka lakukan, main lepas itu yang akan ngebuat mereka bangkit dari keterpurukan. Jadi kita sangat mengharapkan PJV dan juga MRPX mereka bisa bangkit kembali untuk bisa bersaing ketat di barisan papan atas. Gua kayaknya teringat dengan apa yang dibilang sama Eldoge gitu. 6 sampai 8 poin per match. Kalau lu bisa dapetin itu, lu harusnya bisa bersaing untuk bisa memperebutkan posisi puncaknya. Dengan catatan kalau di atas-atasnya nggak gila-gila banget ngumpulin poinnya. Tapi 6 sampai 8 itu cukup banget untuk bertanding dan bersaing ketat di papan tengah ke atas. Kalau mau lebih bagus lagi lu bisa dapetin 8 sampai 12 poin per match. Ya, itu adalah satu target yang memang cukup realistis sebenarnya untuk bisa didapatkan. Ya, sehingga harus fokus per match saja. Jangan fokus kepada hal yang cukup jauh. Kita harus melewati langkah-langkah kecil karena saat kita ingin menapaki tangga juara, kita ingin naik tinggi, kita harus melewati tangga kecil terlebih dahulu, selangkah demi selangkah yang akhirnya membuahkan sebuah hasil dengan konsistensi. Utility juga dilemparkan, percobaan pertama, percobaan kedua pun masih tetap gagal karena nampaknya turun ke sisi yang berbeda. Lamborghini saat ini menunggu datangnya backup dari pemain-pemain Xavier yang lain. Betul, sudah mulai ada tembakan dari jarak yang lumayan jauh untuk memberikan backup untuk seorang Lamborghini. Itu tenang kali Lamborghini bermain, bahkan Loops juga bermain dengan sangat hati-hati. Mereka sadar mereka sudah melewati beberapa match tanpa poin yang banyak. Mereka sudah tertinggal dari rekan Brazil yang lainnya yaitu Alpha 7. Ya, kita masih harus menantikan Chua untuk bisa mendobrak pemain dari Loops karena sudah mulai datang. Saat ini dua pemain dari Xavier yang lain. Yang awalnya hanya Lamborghini saja. Chua sudah ada di sini, Parajin pun sudah mulai merapat dan pastinya yang paling akhir yang menjadi flanker adalah Lewis. Tapi sangat disayangkan Lewis yang harusnya nggak ketahuan. Dia justru sudah mulai ditembak. Untung belum ada poin yang masuk atau belum ada peluru yang masuk, tapi kita menuju ke arah yang berbeda. Ray Z melihat di manakah Alpha 7 berada. Kalau Alpha 7 berhasil ditumbangkan, ini langsung berbuah poin untuk mereka dan langsung berbuah hasil di klasemen karena Alpha 7 ada di atas dari S2G. Betul sekali, tembakan mereka lontarkan, damage-nya masuk tapi masih belum bisa mendapatkan knockdown berikutnya. Mobil tergelincir, Revo sedikit panik, berpindah menuju ke tempat yang lebih aman lagi, meninggalkan mobilnya tentunya. Daryl Ho dengan Bagi berusaha untuk memberikan backup juga supaya mereka bisa menyelamatkan rekan yang tertinggal di bagian belakang. Tidak seperti Mafioso yang sudah terculik dan dipulangkan menuju ke arah lobby. Mundur dia ke arah belakang sana. Ini datang berarti dari arah sekitar La Cobreria dan masuk mendekat ke utaranya Hacienda. Area yang memang diambil tempat tersebut. Kita menyaksikan bagaimana, wow, kalau kalian nanti lihat mapnya dibuka, mungkin kalian akan sedikit kaget. Kita ingat bersama MRPX harusnya turun di pojok kanan bawah. Yap. Di area Puerto, tapi saat ini mereka sudah ada di utara. Betul, mereka sudah ada di Cross del Valle untuk dari MRPX sendiri. Sementara PJV mereka masih berada di sekitaran Jongyard. Masih belum terlalu jauh mereka dari arah impalanya, tapi mereka sudah mengamankan bagian seperempat circle. Yang pertama dan circle kedua akan segera muncul. Bergerak menuju ke arah mana, harusnya bakal tetap menuju ke arah tim MRPX. PJV harusnya juga bakal masuk kali ini dan ternyata MRPX mendapatkan zona. PJV hanya butuh bergerak sedikit aja untuk mereka bisa masuk dan mengamankan outer circle-nya. Yang saya cukup khawatir adalah sedikitnya PJV bergerak itu adalah jarak tembak ideal. Untuk IHC jarak tembak ideal. Untuk beberapa tim ada di area sebelah kanan bawah dari circle. Kembali terdengar gemuruh S2G. Saat Kalse terlihat oleh observer kita sedang mencoba melakukan sebuah pergerakan. Sudah menghadirkan sebuah WWCD. Pastinya publik Turki masih haus akan WWCD selanjutnya. Tapi jangan terlalu senang karena kita harapkan Indonesia yang mampu mendapatkan WWCD, mampu mencuri WWCD nanti. Betul, sebuah pergerakan harus mereka lakukan, motivasi harus mereka tingkatkan. Supaya mereka bisa mendapatkan WWCD dan membuat mereka keluar dari barisan papan bawah. Dan lihat dari baseline mereka bergerak. Melihat satu informasi, ada TEC di kanan mereka, tapi mereka sepertinya bakal tabrak dan komit menuju ke arah tim NSR. Namun tembakan sudah mulai datang dan Morman tumbang. Terlalu cepat dia turun, terlalu cepat tadi. Kecepatan dari mobilnya yang membuat akhirnya Morman tumbang karena ulahnya sendiri. Tizi masih bisa memberikan tekanan tadi, namun Tizi juga harus melakukan sebuah proses healing. Baseline, ada sebuah press yang dibangun karena Vintores menahan di arah depan. Tizi, tidak boleh gegabah. Utility kembali dilontarkan, Vintores
coba untuk mendapatkan satu knockdown pertama. Apa daya, dia harus mundur terlebih dahulu. Gap mendapatkan satu pemain dari PJEV Lynx tumbang. Di tempat yang berbeda, tapi Vitores pun tumbang. Ini dia Tizi yang kembali keluar. Dia ingin mendapatkan satu lagi, tapi belum kunjung bisa mendapatkan pemain-pemain dari Face. Kelihatan saat ini close combat akan segera terjadi. Onzen bertahan bersama dengan Morman. Bertahan dia, tidak langsung menuju ke arah Vintores. Mela sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Smoke sudah mulai di-pop up juga sampai tidak ada yang mengganggu dari bagian belakang. Sporta cukup sabar dan Sporta memberanikan diri untuk keluar untuk mendapatkan sebuah confirm eliminasi. Tapi ada dua backup dari bagian kanan dan kiri. Membuat dia terhalang, membuat dia mundur kembali ke arah belakang. Namun Face Clan juga mundur ke belakang karena ada tim yang tiba-tiba menembak menuju ke arah mereka. Harusnya TEC tadi yang memberikan gangguan ataupun Stalwart yang memberikan gangguan menuju ke arah mereka. Karena terlalu banyak mata menuju ke arah mereka. Ya, ada juga kabar gembira untuk kita semua. Pemain PJEV yang tadi tumbang berhasil di-revive. Lynx kembali dalam battleground saat ini ke dalam match yang terakhir Miramar untuk hari yang pertama. Sporta masih berada di sisi yang berbeda dari rumah panjang ini. Tapi Sporta bersiap dengan sebuah shotgun kocok. Dengan satu peluru saja, Face Clan mampu ditumbangkan. Betul. Apa yang bakal terjadi nanti? Karena dari NSR mereka hanya mengisahkan satu. Langkah apa yang bakal mereka ambil? Smoke sudah mulai di-pop up juga. Granat bakal dimasak. Bisakah Face Clan mengamankan pemain terakhir dari NSR yang ada di bagian rumah panjang? Dan stage kedua akan segera hilang, akan segera muncul untuk stage yang ketiga atau circle yang ketiga. Smoke sudah mulai di-pop up juga dan pergerakan sudah mulai dibangun. Dua pemain kali ini akan bergerak dengan sistematis. Zona menuju ke arah sebelah kiri, menuju ke arah S2G. Mereka mengontrol bagian pinggiran timur dari zona ini. Tapi Morman kita berfokus kembali karena dia sudah mulai memasak sebuah granat. Cukup matang, akan dilemparkan karena jendelanya dilempar begitu saja meletup. Namun masih belum bisa mendapatkan pemain dari arah tim NSR. Sporta masih bertahan di ujung rumah panjang. Sporta masih menunggu kelengahan dari pemain-pemain Face Clan. Dua orang mulai berani untuk naik. Refire dia berikan dan Sporta masih tenang untuk menyembunyikan dirinya. Inilah dia, ditutup langsung pintunya. Dia tahu apa yang akan segera dia alami kalau pintu tersebut tidak ditutup. Tepat untuk mengambil sebuah keputusan. Lemparkan smoke keluar tadi. Sebagai salah satu langkah preventif agar Sporta mampu bertahan. Kembali ke spot yang tadi. Setelah hilang pintu yang dimiliki oleh Sporta. Akan maju perlahan. Satu momentum harus segera didapatkan oleh Sporta. Gagal dia untuk memanfaatkan momentum tersebut. Jangan sampai reload Sporta, karena itu sangat berbahaya kalau didengar oleh pemain dari Face. Tapi Face pun reload. DBS. Orman dengan DBS-nya. Sporta dengan shotgun kosongnya. Tembakan satu pemain dapat. Cari yang kedua, Sporta menggocek. Lemparkan sebuah utility. Tapi cuma punya satu smoke terakhir. Tembakan kembali dari Sporta. Berhasil menang Face Clan rata. Baitnya bagus banget cuy. Sumpah lu kalau nge-baitnya dia bagus banget. Dia naik ke atas, dia buka pintunya, dia tarik fake net-nya, dia turun ke bawah dan akhirnya bisa mendapatkan pemain terakhir dari Face Clan. Dikira ngelempar granat, Iya. padahal langsung di-cancel. Dan dia Betul. juga gak punya granat, dia punya smoke. Yes. Karena saat kita ngekuk granat, itu momentum orang akan maju. Betul sekali. Pinter banget. Wah, pemikiran yang baik dari seorang Maknya ngidam Sporta. apa dah? Coba Maknya tanyain. sepertinya ngidam Einstein. Oh, Makanya dia bisa berpikir dengan cepat. Ada yang bener maknya ngidam Einstein. Orang masa ngidam, oh perutnya minta dipegang. Betul. Sama seseorang gitu ya. Ya kayaknya waktu lagi hamil meganginnya foto Einstein terus. Oh, jadi pinter. Betul. Ya, kita akan melanjutkan kembali menuju ke arah Apex kali ini. Dari For Miracle Vibes. Gudang demi gudang yang akan segera ditelusuri oleh Apex. Sama dengan For Miracle Vibes yang lain. Tapi Doc, low HP dia. Wow, water treatment menjadi saksi bahwa satu pemain dari For Miracle Vibes tumbang oleh sang pemuncak klasemen yaitu Alpha 7. MRPX juga tumbang satu anggota mereka. Boboho yang ditugaskan jauh dari barisan belakang. Terculik oleh pemain-pemain dari IHC dan harusnya bakal dipulangkan menuju ke arah lobby. Sementara PJP mereka masih memikirkan langkah mereka untuk bisa masuk ke arah zona. Dan kali ini tertangkap satu, Zuxi dipulangkan menuju ke arah lobby. Pergerakan mereka untuk masuk ke dalam zona terketahui oleh lawan yang ada di dekat mereka. Terspot pergerakan mereka tercuri oleh Yudu ataupun STE tadi gue lupa. Yudu berarti. Dan menjadi pertanyaan tersendiri. Yudu ini nempel banget sama tim Indonesia selalu. Dari last sense kita selalu melihat hal tersebut. Kalau nggak nempel ke MRPX ya nempel ke PJV. Besties. Ya, tapi dapetin elim mulu si Yudunya. Besties. Ya, nanti akan kita lihat lagi apakah Yudu tetap akan memainkan permainan seperti ini untuk ngekorin kemanapun Indonesia bergerak, kemanapun tim Indonesia bergerak menuju ke tuan rumah Silas. Di atasnya ada WBG sebagai tim. Langsung ngegas.
peringkat kelima. Silas pun ingin lebih lagi karena S2G sudah sangat dekat menuju puncak klasemen sementara. Betul, pengintaian dari S2G tadi. Begitu berhati-hati mereka, tapi dari arah MP mereka bisa mendapatkan satu pemain tadi. Dan kita bakal berfokus juga karena dari arah Stalwart mereka juga sudah berhasil mendapatkan 5 eliminasi. Alpha 7 masih belum bisa menambah pundi poin mereka, masih belum membuka keran eliminasi mereka. Sama seperti BJV juga MRPX, tapi tiba-tiba Chua diamankan begitu saja. Bisa mendapatkan satu pemain dari The Sapphire tadi. Sementara Yudu bermain dengan begitu agresif, mereka bahkan bisa mendapatkan satu pemain dari IHC. Godless juga ditumbangkan begitu saja. Demo sudah dipulangkan, masih ada Xiao yang akan memberikan backup ke arah IHC. Tar yang kali ini kembali dimainkan. Olio menggunakan sebuah bagi. Menjadi bagi man untuk membuka jalur IHC terlihat sekali. Dengan begitu jelas oleh Flex yang langsung mengambil keputusan untuk melakukan tembakan headshot. Tapi tidak mampu untuk dikonversikan menjadi sebuah knockdown. Masih ada percobaan berikutnya, tapi sayang sekali tertutup dengan sebuah gundukan. Bermain sabar kali ini. Dan Misery. Persija EVOS pergerakan mereka bentar-bentar dibuat repot. Tadi Yudu. Sekarang dari Six to White yang memotong pergerakan mereka. Misery tumbang, berarti tinggal 2 player aktif. Dari PCV kali ini. Kecuali Misery bisa diselamatkan, mereka bakal bangkit kembali dengan 3 pemain mereka. Masih belum terpantau kejadiannya seperti apa, tapi dari MRPX terlihat dari pantauan seorang Xiao tadi di bagian kanan sana tidak terlalu jauh jarak mereka, tapi ternyata Luxi juga ditumbangkan. Misery harus bisa diselamatkan, tapi Luxi sudah diamankan dan dipulangkan menuju ke arah lobby. BJV hanya menyisakan 1 pemain saja dan MRPX. Mereka bertemu dengan tim Yudu. Olio bakal close combat kali ini. The Best bakal dia mainkan juga. Mengganti dengan M4 headshot menuju ke arah seorang Pepeng dan Pepeng. Diamankan begitu saja. Terlalu terbuka close combat antara Olio dan Pepeng. 1 pemain terakhir tadi. Tidak ada backup di sekitar Pepeng. Tinggal 2 kali ini MRPX. Ya terbukti Yudu selalu nempel ke tim Indonesia. Tadi Besti. PJEV. Sekarang MRPX yang ditempel oleh Yudu Alliance. Dan juga kalau kita lihat PJEV sedang dalam keadaan yang begitu sulit bro. Pasta mereka awalnya di kanan. Mereka coba pindah menuju ke arah kiri. Ternyata di kiri pun tidak berhasil untuk mendapatkan sebuah spot enak di circle. Mereka mencoba ke kanan lagi dan saat ini sedang bingung mereka mau kemana. Sangat-sangat sulit pergerakan dari 2 tim Indonesia. MRPX menyisakan 2 pemain, PJV hanya menyisakan 1 Lynx yang menjadi tulang punggung dari PCV kali ini. Dan Circle harusnya sebentar lagi akan semakin mengecil karena sudah bergerak. Blue Zone kita yang keempat, 25 detik kurang lebih untuk munculnya Circle yang kelima, Kuy. Inilah dia momen-momen yang memang sangat krusial sekali untuk tim Indonesia. 2 pemain tersisa untuk MRPX, 1 pemain terakhir yang dimiliki oleh PJV, Lynx. Pemain yang baru debut di PMGC, pemain yang ngaku PMGC tahun kemarin. Dia nonton di TV dan dia sempat mengucap tahun depan gue bakal main di Grand Final. Betul, kejadian main di Grand Final, tapi siapa yang menyangka Grand Finalnya akan sesulit ini untuk Lynx. Betul, pengalaman tentunya akan menjadi sebuah hal yang sangat berharga. Dan gue deg-degan banget tadi ngeliat pergerakan Lynx malah mendekat menuju ke arah tim Stalwart. Kita tahu tapi Lynx nggak tahu. Tembakan dilakukan action, ada 1 headshot, masih melaju dengan baginya. Beruntung saat ini, Lynx. Lewat 1, kena 97. Jangan apa namanya? Jumawa. Jangan Jumawa ya. Jangan Jumawa terselamatkan dan terpotong oleh tim Tag tentunya. Dan Tag Bambu juga berhasil diamankan Yudu. Mulai bermain lebih agresif, 1 knockdown berhasil mereka amankan. Bahkan Olio juga bisa mendapatkan yang kedua. Dengan 2 granat tadi dilemparkan, mampu untuk mendapatkan 1 persatu pemain. Dari arah tim Titan tentunya. Mau berbuat apa kali ini 97. Bertahan seorang diri, ada tembakan datang dari bagian sebelah kiri. Dari sebelah kanan, Kasep sudah mulai terdengar juga. Dan 97 dipulangkan Tag. Bye-bye untuk di game kali ini. Mereka masih belum mendapatkan poin yang banyak. Dan lihat TEC fight bersama dengan tim PJEV. Tidak lama Yudo ada di situ. Di mana ada tim Indonesia? Yudo ada di situ. Besti! Sudah terbaca sekali. Itu dia yang terjadi. Tapi for MV kali ini, Apex yang menjadi pemain terakhir akan segera mendapatkan sebuah gempuran dari arah 628 yang mendekat. Granat dilemparkan tadi tapi tidak menuju ke arah seorang Apex. Bermain di bagian P2, Happy Birthday bakal dia mainkan juga, mengintip tapi dia bersabar. Dia bersabar tidak menembak dan Sunan masih penasaran di manakah keberadaan dari pemain tersebut. Granat sudah mulai dimasak, Apex keluar dan dia bisa mendapatkan 1, bahkan dia bisa mendapatkan yang kedua. Apex bisa mendapatkan 2 pemain dengan kesabarannya. 628 dibuat mainan oleh seorang Apex. Harus healing dulu untuknya 1 ini. Cari yang ketiga, memang begitu realistis.
Tapi dia juga harus sadar diri. Bisa mendapatkan yang ketiga, dia perlu HP yang cukup. Dia perlu untuk melakukan healing. Setelah healingnya selesai, utility menjadi pilihan pertama dari Apex untuk mendekat. Tapi revive Apex sudah dilakukan. Ada Nirzet, ada tim Mongolia yang lain saat ini. Stalwart sedikit membantu secara tidak langsung for Miracle 5 yang sedang berhadapan dengan STE cabang. Di atas sana ada STE pusat. Apex kembali memanfaatkan utility yang dia miliki. Ini adalah utility yang kedua menuju ke satu pemain tersebut dan selesai sudah. Z dibuat turu kali ini. One man show, 3 orang di take down, 1 tersteal. Membuat Apex bertahan lebih lama lagi, 10 tim tersisa kali ini. Nice try tentunya untuk PJV dan sekarang hanya menyisakan MRPX yang masih ada 2 pemainnya. Masih menyisakan Yoru, masih menyisakan Cleon. 2 pemain MRPX yang tersisa dan MP sudah mulai bangkit kembali. Mereka menembak bertukar pemain dari Loops, namun Loops masih bisa bertahan. Belum ada komit di antara kedua tim ini karena mereka terpisah dengan sebuah bukit kecil. Apalagi mereka juga harus memfokuskan ke arah The Xavier juga. 3-way showdown terjadi, tapi di arah lain Yudu juga sedang mendapatkan tekanan di bagian lower ground. Dino main dari Major Pride, keturunan Korea. Saat ini berputar-putar sedikit untuk mencari, untuk membuka pertahanan dari lawannya. Kita menuju ke area Xavier yang memang bertahan di area sebuah compound. Itu menjadi modal berharga saat Major Pride terus muter-muter di areanya. Tapi saat Xavier keluar pun tidak hanya MP yang ada di tempat tersebut, Loops juga mengintai. Loops juga ingin mendapatkan poin pastinya. MRPX terlihat cukup jauh areanya. Mereka masih ketiban zona. Di zona ke-5 atau stage yang ke-5. Bersabar sekali seorang Parajin, tidak menimbulkan suara. No sound sama sekali saat ini. Betul, tidak ada suara yang terlalu gaduh dia buat. Dia benar-benar bergerak dengan sangat berhati-hati. Mempertimbangkan setiap gerak-gerik dari tim MP. 2 pemain ini benar-benar tertib, tapi Molotov dilemparkan memaksa harus bergerak ke arah lain lagi. Supaya tidak terbakar, efek di bagian lain juga sudah mulai tertangkap. Dan Dino masih penasaran dia, gak berani maju. Beberapa langkah kaki sudah mulai terdengar dan Parajin masih menjaga depan pintunya. Tentunya kali ini bakal diintip. Hanya ada tembok yang memisahkan mereka. Siapa yang bakal keluar terlebih dahulu? Parajin. Akankah dia keluar tembakan? Ada bait yang dilakukan tapi ternyata movementnya. Ada blind spot yang tidak terdeteksi. Bergerak ke kiri malah dia yang maju, tapi untuk Parajin masih bisa bertahan tentunya. Dia kembali lagi masuk ke arah rumah. Dino masih penasaran dan Dino masih bisa bertahan walaupun sudah dibait oleh The Xavier. Sabar menjadi kunci dari seorang Parajin tadi, tapi kesabaran tersebut hampir dipatahkan oleh kegigihan seorang Dino. Satu persatu pemain-pemain Yudu dihujani peluru dan pulang semuanya. Tiba-tiba rata di area ladang pasir Miramar. Betul. Pulangkan Yudu menuju ke arah lobby. Loops kali ini bakal berusaha mendobrak pertahanan dari MP. The Xavier juga ada di sekitar mereka. Utara bakal menjadi saksi. MRPX belum memberikan tembakan. MRPX belum membuka tembakan mereka. Masih bersabar mereka di bagian lower ground-nya. Masih bersabar mereka untuk menunggu momen yang tepat untuk mengganggu. Tapi The Xavier, 3 pemain The Xavier ini bener-bener ngebuat tim yang mendobrak semuanya gagal, kuy. Ya. Gagal. MP gagal. Loops-nya juga gagal. Gila loh. Kuat sekali yang dibangun oleh mereka, tapi kita juga menyaksikan ini replay tadi. One man show, kalau kata Bro Pasta. Karena satu pemain saja mampu menumbangkan semua pemain-pemain yang dimiliki oleh SZSTE. Cleon, dia mencoba untuk melakukan tembakan. Yoru mendapatkan 1 elimination. Ini adalah poin kelima, akhirnya ada poin kelima yang didapatkan oleh MRPX di Grand Final kali ini. Utility kembali dilontarkan, mencoba untuk membakar. Panas pasti tubuh dari Naomi, tapi masih bertahan dia. Yoru, kita lihat mukanya begitu serius. Ingin mendapatkan poin-poin tambahan, tapi Naomi tadi melemparkan sebuah granat membuat Cleon tercicil HP-nya. Yoru masih menunggu momentum karena The Xavier bisa saja mengganggu perang yang sedang difokuskan oleh MRPX kali ini. Ada granat yang bakal dimasak kembali, meletup dan bisa mendapatkan 1 Cleon tumbang. Cicilan damage diberikan dan membuat Cleon tumbang. Kali ini Yoru bakal menjadi pemain terakhir dari MRPX. Dan Stalwart mendengar perang ini, dia ingin memaksimalkan dan ingin mendapatkan keuntungan dari hal-hal yang ditujukan ke arah MRPX. Semua tim langsung merapat ke arah MRPX. Kita lihat tidak hanya Stalwart, tapi juga ada Loops dan juga Xavier yang sedang berduyun-duyun menuju ke arah MRPX. Lihat bagaimana MRPX berada di pojok dan sulit sekali untuk mereka bertahan. Satu pemain sudah hilang. Nah, Cleon. itu dia. Cleon ternyata yang hilang. Bukan Cleon. Oh, ini pemainnya MP tadi. MP yang hilang. Cleonnya bisa diaktifkan kembali atau di revive kembali. Aduh. Oh, langsung pulang ternyata, The cepat Xavier. sekali.
Xavier yang memang tadi saya katakan berduyun-duyun untuk menuju ke arah MRPX, mereka mampu melibas 2 pemain tersisa dari MRPX. Betul, sebuah angle yang bisa mereka manfaatkan, tapi setidaknya dari MRPX mereka sudah bisa menambah 1 poin mereka kembali. Tapi sayang sekali, hanya 1 poin yang bisa mereka dapatkan untuk di last match mereka. Dengan tambahan 1 placement point, berarti ada 2 poin yang dia dapatkan Sanskui. Dia jadi 6 lah sekarang. 1 match 1 poin, sama halnya seperti itu. Perumpamaannya seperti Yang dialami oleh MRPX untuk hari pertama. Sangat jauh dari kata bagus pastinya dan jauh sekali dari rasa puas yang dimiliki oleh pegawai MRPX. Mereka akan bangkit besok. Kita harus tetap mendukung mereka, harus tetap mensupport mereka. Berikan support moral, tapi apa yang terjadi di sisi yang berbeda? Ayala mendapatkan 2 Yemau tumbang. Di sisi lain Gap kembali menjadi pahlawan untuk timnya dan selesai sudah. Loops dipulangkan, Gap menjadi kunci di fight ini. Belum, masih ada 1 yang terakhir, Betul. yaitu Chief. Entah pakai helm atau enggak, tapi kayaknya nggak pakai helm. Dia bakal memanfaatkan timing jika ada granat yang dilemparkan, tapi malah dia menuju ke arah granat tersebut. Niatnya mengambil keuntungan, malah dia yang dibuntungin. Pulang sudah Loops menuju ke arah lobby. Kali ini fix, nggak ada sisa lagi, kuy. Ya, sudah pulang semua dan Gap beneran yang memang jadi kunci dari permainan timnya, yaitu tim WBG. Kembali membuat WBG semakin lambung tinggi harusnya setelah match ini. Top 3-nya lihat dong, masih hidup semua. Ya, kuat memang tim yang ada di top 3. Kita lihat Tidak juga goyang. raut dari wajah junior yang sudah semakin cemberut. Begitu banyak kekecewaan sepertinya dari junior untuk melihat apa yang dilakukan oleh MRPX, oleh PJEV. Di luar dari Naila tentunya. Tapi di show must go on. Sudah dipulangkan 2 tim Indonesia dan kali ini Weibo bakal mendapatkan sebuah lawan yang cukup tangguh di mana Xavier tadi berhasil mendefense area mereka dengan bagus, tapi kali ini tugas mereka adalah mendobrak pertahanan dari Weibo. Perlahan tapi pasti para Jin masih parkur. Dia berusaha mendobrak dari arah jendela. Bisakah dia mendapatkan pemain dari arah Weibo? Pancingan sudah mulai dilakukan dan Suk berhasil diamankan. Masuk Lamborghini dari lantai atas. 1 pemain terakhir terjebak dalam sebuah ruangan. Kali ini jump shoot yang dia lakukan bisa mendapatkan 1, bisa mendapatkan 2. Levis juga tumbang. Gila, Weibo bertahan dengan sangat baik. Ming mempertahankan rumahnya, mempertahankan kekuasaannya, memulangkan pendobrak mereka. The Xavier dibuat tidak berdaya. 1 pemain saja, hanya seorang Ming saja yang membuat lawannya mingkem semuanya. Pulang DX saat ini, bertahan WBG. Bahkan WBG hampir bisa mengamankan buah WWCD kembali. Revive sedang diupayakan. Tembakan di sisi lain pun terus terjadi. Alpha 7 bertahan, Sena pulang. S2G menang dari fight tersebut. Revive bisa terjadi saat ini. Gila, S2G berhasil memenangkan fight tersebut. Revive akan dia lakukan, tapi ternyata Weibo mendapatkan lawan yang begitu tangguh karena Stalwart masuk begitu saja di waktu yang tepat dan backup dari Stalwart begitu brilian. Meninggalkan 2 watchtower, 1 pendobrak membuat Stalwart bisa menjadi top 2. Sementara ini akan menghadapi tuan rumah. Tekanan begitu besar tentunya. Revive harus segera mereka lakukan, tapi tidak akan dibiarkan begitu mudah. IC memberikan tekanan. Race kembali lagi tumbang di balik sebuah batu. Apa yang bakal mereka upayakan karena Race sudah dipulangkan menuju ke lobby. 18 eliminasi dibakar. Wait, Silas? Dia terbakar apinya sendiri dan Stalwart